Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya terlambat 1 jam mundur ya. Ya, kita pada hari ini yang sudah punya usaha pasti sudah kenal yang namanya branding. Ya. Ada yang bisa menjelaskan secara ya sepengetahuannya sendiri branding itu apa kira-kira? Mary mungkin? Mic-nya mana mic-nya? Ayo yang lain, wakilkan. Oh, gimana? Kamu yang ditanya kok yang lainnya? Branding apa? Ada yang bisa jelaskan? Secara singkat saja. Halo? Enggak kedengeran, Pak. Branding. Ya, branding itu apa menurut kalian? Merek, Pak. Merek. Oke, ada yang lain? Ada yang lain selain merek? Silahkan. Produk, Pak. Tanda pengenal yang ditempel pada nama perusahaan. Nama pengenal yang ditempel. Atau apa? Atau apa ya? Atau apa ya? Ya intinya nama produk. Oke, baik. Nama produk ya. Mungkin ya sebagian besar mengatakan bahwa branding itu adalah nama produk ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu. Tujuan branding itu apa? Agar mudah dikenal. Coba, bisa terkenalkah? Atau bisa mudah jualannya? Bisnisnya dinamis? Atau gampang diingat gitu kan? Atau biar keren lah gitu kan? Nah, biar keren, kelihatan keren gitu. Biar terkenal, Pak. Biar terkenal. Nah, yang punya usaha, pertanyaan ini kira-kira yang mana? Kalau punya branding, yang punya usaha. Mudah dikenal, mudah dikenali. Harus lebih fokus mana yang mau jadi tujuannya. Contoh saya ingin lebih dikenal. Nggak apa-apa omsetnya sedikit tapi terkenal gitu kan. Kalau udah terkenal Pak, nggak mungkin omsetnya sedikit. Oh gitu, baik. Ya. Tapi ada loh artis bikin usaha tapi bangkrut. Iya. Ya kan? Dia terkenal. Sesaat, hanya sesaat. Ya kan? Dia terkenal, dia kaya gitu kan, tapi usahanya bangkrut. Gitu. Berarti pengelolaan manajemennya kurang baik. Ya, banyak faktor ya, banyak faktor. Jadi ukuran tujuan branding itu terkenal atau mudah jualannya karena orang selalu mengingat brandingnya jadi mudah jualannya. Contoh, apapun makanannya, minumnya, Teh botol sosro. nah gitu kan. Orang kalau seandainya sudah ditanya seperti itu pasti jawabannya teh botol sosro. Nggak mungkin Coca-Cola, nggak mungkin Sprite, nggak mungkin air putih juga nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi gampang diingat. Nah, gampang diingat ini ketika beli minuman pasti mereknya Aqua gitu kan. Beli minum dong. Kalau air putih berarti Aqua. Kadang orang pengennya yang lain, pengen fit tapi bilangnya Aqua. Gitu. Kalau di kampung-kampung walaupun mereknya apapun tetap Aqua. Bu beli Aqua. Gitu kan. Dikasih fit. Gitu kan. Biar keren. Nah, punya brand biar keren, kelihatan kalau seandainya di spanduk, di poster itu kita disandingkan dengan brand kita itu keren, cantik gitu kan, pakai produksi hijab, posternya modelnya sendiri. Nah, biar keren, biar cantik gitu kan. Nah, itu. Loyalitas konsumen bisa terus beli. Nah, sekali beli ketagihan. Nah, setelah ketagihan kecanduan ya.
Jadi branding ini mempengaruhi semua faktor tujuannya. Nah, sekarang masuk ke definisi brand. Ya. Sekarang coba kalian lihat ini pasti kenal dong logo apa ini ya? iPhone. Logo Apple ya. Apa yang terbersit pertama pada logo ini? Apa yang terbersit pertama pada logo ini? Apel kegigit. Mahal, mahal. Mahal, oke. Terus Kameranya jahat. kameranya jahat, bisa gigit. Terus apa lagi? Ada yang lain? Selain kamera, selain harga, Punya orang-orang yang mampu. punya orang-orang yang mampu. Orang-orang kaya. Wah, mantap. Berarti orang miskin nih nggak punya Apple ini ya. Kasihan sekali ya mereka ini. Gitu kan. Nah, berarti ketika Anda disuguhkan logo ini, Anda sudah punya terbersit sebuah histori ya, sebuah cerita. Ceritanya merek ini punya orang-orang kaya saja, gitu kan. Ceritanya kameranya ini jahat banget, gitu kan. Ceritanya merek ini tuh mahal banget lah istilahnya gitu. Jadi sudah ada cerita. Sekarang saya tanya ini, apa yang terbersit dari produk ini, dari brand ini? Enak, Pak. Lama banget. Ya, janji jiwa. Kalau yang nggak punya jiwa gimana, Pak? Oke, yang punya jiwa dicari saja di kampus. Ya. Janji jiwa enak. Terus apa lagi selain enak? Kira-kira yang terbersit kalian yang pernah minum janji jiwa, kira-kira apa lagi selain enak? Mahal. Mahal. Oke, ada cerita. Banyak yang minum tapi, Pak. Banyak yang minum. Goceng. Kagak Ya. tahu, Pak. Saya nggak doyan kopi. Oh, enggak ada yang kopi. Tapi kalau yang traktir saya mau. Mentahnya aja deh, Pak. Oke, ya. Jadi dari dua brand ini aja kalian sudah punya cerita yang sudah pernah merasakan ini, gitu ya. Jadi definisinya adalah brand adalah karakter, kumpulan, pengalaman dari apa yang konsumen rasakan dan pikirkan ketika mendengar dan melihat produk Anda. Jadi brand itu sebuah karakter, jadi melekat kepada brand itu. Terus pengalaman-pengalaman konsumen tentang brand itu juga melekat pada mereka. Nah, jadi pertama kali yang Anda pikirkan tentang janji jiwa, itulah brand. Ya. Jadi bukan hanya sekedar logo, ya, tapi sebuah karakter, sebuah filosofi, sebuah experience, pengalaman, ya. Maka brand itu melekat langsung kepada produk itu. Ya. Jadi paham ya? Nah, jadi brand itu bukan hanya sekedar logo atau warna. Tadi Anda nggak pernah menyebutkan itu warnanya putih, Pak. Nah, itu tulisannya janji jiwa tuh nggak jelas, itu melengkak-melengkok gitu kan. Masa hurufnya nyambung semua gitu kan. Nggak ada kan yang cerita gitu. Tapi yang Anda ceritakan adalah janji jiwa tuh enak gitu kan, manis. Woy. Dan banyak orang yang beli. Nah, disitulah brand janji jiwa sudah melekat. Nah, ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Anda tahu pasti kalau seandainya pilih emas, belinya pasti Antam ya. Ada yang selain Antam? Kalau emas batangan gitu ya. Sini ada yang investasi emas batangan? Nggak pernah beli emas, Pak. Waduh, tapi punya mas-mas nggak? Punya mas-mas tukang punya. bakso. Mas Jawa. Mas-mas Jawa, ya. Jadi kalau berpikir tentang sebuah emas, pasti yang hadir di pikiran kita adalah Antam, brand
atau merek Antam gitu ya, emas. Sekarang harga emas kisaran 1 juta rupiah 1 gramnya. Yang belum punya emas, segeralah investasi emas ya, karena rupiah turun terus ya, jeblok depan. Jadi kalau seandainya kepikiran emas, pasti yang mikirnya pertama adalah Antam. Nah, sekarang saya mau tawarin nih ke kalian, mereknya itu adalah Antum. Nah, harga Kalian emas, kuantum Pak, kompor gas. harganya cuma 600.000. Kira-kira mau nggak? Ya. Menjamin nggak? Ayo, saya punya merek nih, namanya Antum. Harganya 600.000. Nah, lebih murah kan dibanding Antam? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau beli? Aku mau, Pak. Hah? Kenapa mau beli? Lebih murah. Lebih murah. Yang penting kan punya emas batangan. Oke, ya ini hanya survei kecil-kecilan. Tapi pada kenyataannya karatnya sama, beratnya sama, kualitasnya sama, tapi masih tetap beli Antam. Orang-orang masih tetap beli Antam. Kenapa? Merek, brand. Merek, brand. Ya. Jadi walaupun dikasih harga murah, 600.000 1 gram emas, tetap orang-orang belinya Antam gitu. Nah, disitulah kekuatan sebuah brand. Orang tuh yang namanya sudah trust, apa yang namanya trust, kepercayaan. Jadi komponen dari brand itu adalah trust, ya, kepercayaan. Kalau konsumen sudah percaya sama yang namanya brand itu pasti melekat sampai akhir hayat. Nah, gitu kan. Terus jangankan diri kita sendiri, pasti kepada orang lain pun kita merekomendasikan, kepada istri kita, kepada anak kita, bahkan mungkin kalau sudah punya cucu, itu kasih rekomendasi ke cucu. Nah, kalau mau beli emas batangan, Antam aja, gitu kan. Walaupun sudah ada Antum, Anti, Antuma, Antuna, gitu kan, tetap kamu beli emas batangannya di Antam. Jadi menumbuhkan kepercayaan dalam sebuah brand itu sangat penting gitu ya. Jadi ini nilainya nilai jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Kalau mau nilainya jangka pendek, ya itu tadi main di harga ya, terus persaingan tidak sehat dan lain sebagainya. Oke. Berapapun harga emas Antam naiknya itu pasti dibeli gitu kan. Ya, seharga apapun itu harga emas Antam pasti dibeli. Jadi membangun brand itu bukan hanya masalah membuat desain, icon, logo, tagline maupun elemen visual lainnya. Jadi membangun brand itu membutuhkan konsistensi dalam mengintegrasikan elemen visual, service dalam bisnis, performa, dan atribut produk, cara pemasaran, yang akan memberikan sebuah janji dan persepsi yang kemudian menciptakan pengalaman dan value dari brand tersebut kepada para calon konsumen. Jadi ketika sudah melekat Anda dengan brand itu sudah sehatilah, sejiwa gitu ya. Pakai tas Hermes harga 25 juta dengan harga tas 500.000 itu pasti berbeda, gitu kan. Jiwanya melekat kemana nih? Melekat ke yang 25 juta apa ke 500.000? Ya. Jadi kalau seandainya jiwanya itu jiwa orang kaya raya, pasti Hermes dong. 25 juta. Sosialita. Nah, sosialita. Jadi bawa tasnya itu berbeda gitu ya. Ngangkatnya itu beda sama dengan 500.000 itu ya kan. Kalau 500.000 dicantolinya di kepala gitu kan. Kalau yang 25 juta dicantolinnya di tangan sebelah kiri ya, sambil lenggok-lenggok gitu kan. 25 juta nih gitu. Jadi brand itu sangat melekat dengan konsumen. Nanti biasanya
orang lain melihat seseorang itu mengenakan brand itu, tarafnya itu pasti berbeda gitu kan dengan harga yang murah. Pasti kalau di komunitas semuanya pakai handphone iPhone gitu kan, pakai iPhone. Yang satu pakai Huawei. Kira-kira apa komentar yang kayak iPhone semua itu kepada yang Huawei? Apa komentarnya? Jangan temenan sama kami ya. Anak sultan. Itu kejam, Mary. Itu levelnya tingkat kejahatan tertinggi dalam sosialita. Ya, intinya kalau seandainya dalam komunitas pun brand itu melekat dengan personal konsumennya. Jadi sangat rentan. Jadi dia yang beli Huawei pun dengan terpaksa minjem uang kepada debt collector untuk membeli kepada ini beli iPhone lah dia gitu kan. Demi gengsinya naik juga dengan teman-teman. Setelah dia datang ke komunitasnya, selamat datang temanku. Kamu sudah menjadi temanku lagi gitu kan karena sudah pegang iPhone. Nanti bikin aturan, siapa yang mau gabung geng saya harus beli iPhone. Tuh kan, nilai brand iPhone yang diuntungkan adalah merek iPhone. Gitu. Tapi komunitas itu mempunyai nilai. Sama dengan brand-brand mobil. Komunitas mobil Ferrari dengan komunitas mobil Avanza pasti jauh berbeda. Ya kan? Jauh beda. Jadi kalau seandainya cewek dipilih, kamu mau calon suami yang komunitas Ferrari atau komunitas Avanza? Jawabannya pasti Ferrari lah. Ferrari dong gitu kan. Duitnya unlimited gitu. Pasti yang punya mobilnya duitnya unlimited. Kalau yang punya Avanza dia limit. Ngajak patungan kalau keluar buat bensin. Kalau keluar ngajak patungan nanti bensin. Jadi kalau seandainya punya teman yang punya Ferrari dengan yang punya Avanza pasti berbeda gitu kan. Taraf sosialitanya berbeda. Maka brand itu melekat pada diri seseorang. Nah, kalau kamu ke kampus memakai baju yang biasanya harga 1 juta, gitu kan, harga 1 juta, tiap hari ganti baju dengan harga yang mahal-mahal, gitu kan. Nah, itu pasti berbeda dengan nanti datang ke kampus dengan baju harga yang 100.000. Nah, atasan 70.000, bawahan 50.000, gitu kan. Sekali duduk robek gitu. Jadi ada hal-hal yang melekat pada konsumen brand. Dulu saya zaman masih jomblo gitu kan, beli baju ya paling mahal 150.000 gitu kan, 200.000 gitu kan paling mahal. Nah, sekarang Tahun berapa itu Pak? Paling mahal gitu kan. Nah, kalau sekarang beli baju 500.000 ke atas itu biasa gitu maksudnya, nggak masalah gitu. Jadi ya brand juga mengikuti konsumen mengikuti isi kantong. Itu selaras lah ya. Selaras. Tapi Pak, brand itu kan dia melihat target konsumennya, positioning namanya kan. Kemarin kita sudah belajar segmentation kan. Sekarang apa hubungan brand dan bisnis gitu kan. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat brand dan bisnis ya. Mungkin kalian pernah dengar dulu namanya handphone Nokia ya. Ada yang sudah pernah pakai Nokia sebelumnya? Belum ya? Dulu pakai. Oh, dulu pakai. Wah, berarti Pernah. Oh, pernah juga. SD pernah pakai. Wih, berarti kalian siap. pernah merasakan Nokia ya. Oke. Nah, HP pertama saya juga sama Nokia juga gitu. Nah, HP Nokia ini kan dulu luar biasa gitu kan. Tenarnya, tagline-nya sangat mudah sekali, connecting people ya, menghubungkan orang-orang gitu. Nah, ini antara tangan bapaknya dengan tangan anaknya. Masih ada nih Nokia nih. Oh iya. Masih setia aja sama Nokia. Masih ada nih Nokia. Itu hidup nggak itu? Hidup nggak Pak? Ya. Masih hidup. Masih hidup ya, Nokia gitu kan. Jadi ketika orang pilih handphone zaman dulu itu pasti Nokia gitu. Nokia seri berapa? Nah, itu kan. Setelah Pak tanya handphone, merek handphone, tanya seri gitu kan. Nah, dulu itu di kelas
waktu SMK itu, weh, harga Nokia jutaan gitu kan. Nah, teman saya pegang Nokia harga 9 juta itu udah, weh, orang kaya raya itu. Nah, saya harga Nokia-nya cuma 900.000, nah, kan jadul sekali. Gitu. Jadi ya, Nokia sudah punya yang namanya brand, melekat pada bisnisnya. Nah, sekarang saya tanya, ada yang sudah naik ini? Belum? Ya, Om. Apa? Garuda? Sudah Udah pernah? pernah, Sudah pernah ya? pernah. Bagaimana rasanya naik Garuda? Enak lah, lega, Enak, lega, lebih besar lebih besar, terus apa lagi? pelayanannya, dari makanannya, Makanannya, terus? apa ya? Pramugarinya cantik-cantik. Servis. Ya. Oh, saya Orang-orang aneh ya? terpilih lah. Oh, saya aneh. Pramugarinya yang dikomentari, bukan pramugaranya. Cantik-cantik ceweknya, cowoknya Oke. juga ganteng-ganteng, badannya bagus-bagus. Oh gitu. Oke. Jadi sudah ada cerita ketika orang-orang naik Garuda Indonesia gitu ya. Saya juga sudah waktu pulang dari Australia itu naik Garuda Indonesia. Waktu ke Saudi Arabia juga naik Garuda Indonesia. Nah itu jauh berbeda dengan merek-merek yang lain kayak Batik Air gitu kan, kayak Lion Air itu Lion, itu Citylink, Citylink Sriwijaya, ya. Indonesia. Pokoknya pasti beda. Tapi ada yang berbeda lagi ketika naik kapal yang skala internasional. Saya naik Qatar Air, terus naik yang untuk Qantas, Airways, Abu dari Dhabi. Australia, gitu kan. Jadi ada Baik. beberapa perbedaan. Maka dari setiap naik pesawat itu kita sudah punya cerita tentang brand itu, gitu kan. Makanya ketika saya tanyakan Anda pernah naik ini, berarti Anda sudah punya cerita naik pesawat ini. Nah, sudah melekat pada diri Anda. Bahkan mungkin sampai akhir hayat pun histori atau cerita naik Garuda Anda pasti akan terus teringat. Ya. Sampai diceritakan ke anak cucu, cicit, cocot, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang ada review dari seorang Rios Fernandez. Dia ini bloggers ya, bloggers atau vloggers yang mereview pesawat-pesawat yang ada di Indonesia, mungkin bahkan di luar negeri. Jadi dia ini orang Indonesia, mereview atau merekomendasikan atau tidak merekomendasikan atau mengkritik bahkan gitu ya. Pada suatu saat dia naik Garuda, lalu dia disodorkan dengan menu makanan yang masih ditulis tangan, ya. Menu yang dibagiinnya dia itu pesan pesawatnya di bisnis kelas, gitu kan, bukan ekonomi loh, kelas bisnis, ya. Kelas bisnis, tapi menu makannya tulis tangan, gitu kan. Nah, dia review lah melalui Instastory-nya dia. Menunya masih dalam proses percetakan, Pak. Oh my God, gitu kan. Garuda Indonesia, sekelas Garuda Indonesia, menu makanannya pakai tulis tangan, gitu kan. Itu tuh luar biasa. Di sini nggak ada kata-kata si Rios Fernandez ini menghina Garuda atau apa ya. Dia cuma mereview saja, gitu kan. Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau sebuah brand besar di seperti ini kan? Ada yang bisa tebak? Jatuh namanya. Terus? Kalau dari Garudanya seperti apa? Kalau pihak Garuda melihat ini? Itu kesalahan siapa? Oknum dari bagian kapalnya. Ya. Yang nulis. Kalau masa tinggal ngeprint doang, susah amat. Ya. Pokoknya kita lihat respon dari Garuda ya. Lihat. Ya. Si Rios Fernandez dikirimi surat pemanggilan dari polisi. Ya, welcome to Indonesia gitu kan. Kalau Anda mengkritik, siap-siap Anda dipanggil sama Pak Polisi gitu kan. Nah, dengan dalih pencemaran nama baik Garuda. Bayangkan,
Ketika seseorang memberikan sebuah kritik, dan itu bukan menghina ya, kritik, kecuali dia menghina di instastory-nya kepada Garuda, udah pasti ini delik hinaan. Tapi di situ dia cuman review aja gitu kan. Menu makanannya masih tulis tangan tepuk jidat, tapi dia dikirimi surat cinta dari polisi gitu kan. Dari pihak polisi yang melaporkan adalah pihak Garuda. Ini luar biasa gitu kan. Jadi di Indonesia ya seperti ini gitu. Ya. Tapi intinya teman-temannya semuanya mendukung gitu kan. Tuh lihat komentar teman-temannya tuh ya. Itu BUMN itu milik negara, negara itu milik rakyat. Dalam demokrasi rakyat punya hak untuk mengkritik, apalagi perihal pelayanan dan ruang publik. Buatku ini sudah anti demokrasi. Woi, masuk ke sistem demokrasi ya. Jadi banyak teman-teman dari si Rios Fernandes ini mendukung dia gitu kan, mensupport dia gitu. Jadi kalau seandainya masa mengkritik itu dilindungi oleh demokrasi tetapi ditindaklanjuti oleh hukum, ini bahaya sekali gitu kan. Di ruang publik, entah itu dunia maya atau dunia nyata, Anda mengkritik itu boleh gitu kan, sah-sah saja gitu ya, kecuali menghina gitu. Contoh, Pak Fauzan jangan zoom mulu dong gitu kan, kuota kita nih habis gitu kan, mengkritik gitu kan. Nah, itu kritik saya terima. Pak, Ya. nggak apa-apa, kan diganti katanya nanti. Iya, saya ganti ya, 0 rupiah ya, dimulai dari 0 ya. Gitu. Nah, itu mengkritik, kecuali menghina gitu kan. Menghina secara personal itu tidak boleh itu ya. Kena delik penghinaan. Jadi hati-hati buat mahasiswa yang suka kritis, entah itu kritis terhadap lembaga atau kritis terhadap sesuatu, mengatakan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, jangan menghina. Tapi mengkritik boleh gitu kan, mengkritisi. Nah, soalnya banyak teman-teman saya yang mengkritisi itu banyak yang dipenjara gitu ya. Tapi itu mengkritisinya hampir sama dengan menghina lah gitu ya. Gitu. Nggak main-main menghinanya, levelnya skalanya menteri, presiden ya, bahkan ada menghina gubernur gitu kan. Ya, Lemes mulutnya. ya, jadi banyak hal-hal yang sebetulnya kita bisa tahan dan kita bisa elegan gitu mengkritik sesuatu. Gitu. Saya senang melihat kritikan dari seorang novelis yaitu Terelie. Mungkin kalian tahu yang perempuan Terelie, ya, novelis mengkritik sebuah negara tanpa menghina gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, pada akhirnya Garuda itu meminta maaf lah kepada si Rios Fernandes gitu kan. Nggak jadi nih dia nih, nggak jadi dipanggil polisi. Karena kenapa? Karena kekuatan sosial media. Balik lagi, ya. Dia punya senjata sosial media si Rios Fernandes ini. Dia punya followers banyak, jadi dia Mampus dibully nanti Garuda. Tapi kan apa yang terjadi? Salahnya siapa sebetulnya sumber kesalahannya? Pasti Garuda yang sumber salah. Harusnya kan tinggal minta maaf saja selesai urusan kan. Nah, kasihlah gratis tuh Rios Fernandes. Ya, Mas Rios nih dapat tiket gratis ke Amerika dari Garuda. Nah, dia pasti 1000% review yang positif-positif terhadap Garuda gitu kan. Dan pasti followernya merekomendasikan Garuda. Makanya penting sekali itu yang namanya branding gitu kan. Garuda kalau di review seperti ini pasti jatuh. Orang-orang malas pakai Garuda lagi gitu kan. Di review sedikit aja sudah sudah lapor polisi gitu kan. Jadi ngeri. Nah, jadi ini Rios Fernandes sebagai review pesawat lumayan juga menjanjikan. Nah, kalau kalian biasanya yang paling ini kan reviewnya makanan ya, makanan. Nah, kalau yang punya makanan di review artis dan lain sebagainya itu juga bisa buat naik produknya. Ya. Nah, sekarang masuk ke bidang makanan. Nah, jika Anda memiliki usaha kuliner,
ramai, nah, banyak yang beli, ngantri gitu ya, sampai berjam-jam ngantri rela makan di situ. Nah, kira-kira apa yang menjadi motivasi ingin ngantri makanan itu? Kenal, enak, belum pernah kita coba mungkin. Oke, terkenal, makanannya enak, terus belum pernah kita coba, rasanya mantep gitu kan, ada live musiknya gitu kan, banyak cewek-cewek nongkrong di situ, wah, gitu kan. Cari makan apa cari jodoh? Ya, sambil di situ, Dua-duanya. dua-duanya ya. Oke, jadi jika memiliki usaha kulinernya rame banget gitu kan, tiba-tiba sepi. Nah, sepi nggak ada yang beli, ya. Kira-kira siapa yang disalahkan? Tadi dari berbagai rekomendasi rame, terus karena makanannya enak gitu kan, terus belum pernah coba. Ternyata betul enak, tapi tiba-tiba sepi. Ini kenapa coba? Siapa yang disalahkan? Mungkin pelayanannya lelet, lambat, tempatnya kotor, Ya terus? mahal. Jadi Mahal. kalau enak sih nggak apa-apa, mahal juga. Oke ya. Ternyata dalam makanan itu ketika datang ke restoran itu yang jadi faktor utama adalah biasanya kebersihan gitu ya. Iya. Kebersihan. Toilet. Nah, ketika kamu datang ke sana rame banget nih, murah, enak. Datang ke toilet, ya Allah, gitu toiletnya, ampun dah gitu ya. Bau gitu, ada tokainya belum disiram gitu kan, ada bocor dan lain sebagainya gitu ya. Panjang lah itu kayaknya. Panjang lagi, waduh. Urusannya panjang ini. Ya. Jadi kira-kira ketika kamu sudah datang ke restoran itu, kamu cerita ke temennya yang positifnya apa negatifnya? Negatif. Negatif gitu kan. 1000 kebaikan itu kalah sama 1 keburukan. Betul. Jadi teman, gimana kamu makan di Bandung itu tempat restoran yang terkenal itu? Ih, jangan ke situ katanya. WC-nya bau banget ya. Ada hancur bener. Wah, nggak kuat tuh. Gua sedetik di situ aja mau pingsan katanya. Nah, kan niat orang lihat di gambarnya itu rame, ngantri, enak gitu kan, murah, nggak jadi datang ke situ gara-gara karena WC. Nah, di situ faktor manajemen di situ ya, faktor manajemen menjadi tolak ukur dari sebuah bisnis juga. Pelayanan gitu ya, pelayanan, service excellent service ya. Terus jadi brand itu menyangkut beberapa segmen untuk bisa menumbuhkan rasa trust dari konsumen. Entah itu dari manajemennya, dari customer, innovation, dari harga, dari riset, marketing, teamwork-nya gitu ya, strateginya, planning-nya, teknologinya seperti apa. Jadi keseluruhan dari brand itu menjadi satu kesatuan. Nah, orang menjadi trust gitu kan terhadap brand tersebut. Gimana kalau seandainya salah satu dari komponen ini menjadi cacat? Ya buktinya seperti Garuda tadi gitu kan. Kalau brand ini sudah terkenal, tiba-tiba cacat gitu kan karena suatu kasus, dia pasti akan turun. Contoh sekarang kasus yaitu Presiden Prancis ya, Emmanuel Macron, pemboikotan produk Prancis. Sebetulnya sektor bisnis itu tidak menjadi bagian dari hal itu ya, karena yang dilihat oleh Kementerian Luar Negeri itu adalah terkait politis ya, politis. Tapi dari politis itulah bersentuhan dengan agama gitu kan. Makanya kalau seandainya seseorang punya power mengatakan sesuatu yang tidak mengakibatkan efek besar, maka berhati-hatilah. Sekarang kan kita pasti mengonsumsi produk-produk Perancis gitu kan. Mary punya tas dari Prancis gitu ya, Hermes. Terus siapa lagi yang punya produk mobil dari Prancis dan lain sebagainya. Dan setiap hari pasti kalian mengkonsumsi air minum. Air minum Aqua itu lisensinya Danone ya. Danone dari Prancis. Terus
SGM juga sama, ya. Ownernya dari Perancis dan lain sebagainya. Jadi saling keterkaitan, gitu ya. Nah, jadi pemboikotan terhadap produk-produk Perancis, brand-brand ini menjadi ancaman. Gitu ya. Nah, jadi brand dan operasional itu saling terkait ya, terkait sama saja. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Artinya, pokoknya brand dan semua operasional bisnis, baik itu dari manajemen, dari produksi, dari marketing, dari pasar, market, konsumen, ya, semuanya saling terikat, gitu ya. Tidak bisa terpisahkan. Nah, jadi seberapa jauh produk itu dibuat, kalau seandainya brand itu yang mengeluarkan, itu sudah pasti dijamin bagus lah, gitu. Ya, jadi sudah standarnya sudah brand itu melekat. Nah, ini ketiga komponen ini menjadi sebuah utama dalam brand. Nah, pertama personal masuk ke manajemen, ya, masuk ke karyawan, masuk ke owner dan sebagainya, ya. Terus ke corporate, berarti masuk ke perusahaan besarnya dan produk itu sendiri. Jadi brand ini menyangkut tiga komponen besar ini, ya. Nah, sekarang brand dan branding. Nah, kita masuk ke brand dan branding. Nah, coba lihat, kira-kira lihat anak kecil pakai tas ini lucu ya. Nah, gambarnya lol, surprise gitu. Nah, sebetulnya yang dijual ini apa kira-kira? Yang dijual ini apa? Nama. Brandnya Pak. Ini branding apa brand? Branding. Hah? Apa coba? Emang branding apa? Ya, ini coba branding apa brand? Brand tadi kan merek. Branding. Ya. Sekarang ke branding, membranding. Ya. Nah, yang dijual ini jualah keceriaan, bukan tas sekolah. Ini kan yang dijual itu tas sekolah kan? Nah, ini tas sekolah. Tapi yang dijual itu adalah keceriaan, bukan tas sekolahnya. Tapi berfokus kepada konsumennya, gitu ya, kepada fokus konsumennya. Anaknya yang dijual, Jadi Pak. bukan pada komoditas tas anak-anaknya, bukan berfokus kepada tasnya, namun cara berkomunikasi dengan konsumen, cara menciptakan cerita atau story, gitu. Jadi kalau seandainya pakai tas itu jadi cantik, gitu kan, jadi lucu, ya, nah, ceria Coba Pak, anaknya, nah itu masuk ke branding. Nah, kira-kira kalau lihat ini, apa yang dipikiran kalian pertama? Oh, nusuk saya, jangan. masak. Masak, terus apalagi di pikiran pertamanya? Tajam lah ya, tajam, gitu kan. Pokoknya pisaunya ini luar biasa, gitu ya. Pokoknya hal-hal yang tidak menimbulkan inilah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, gambar berikutnya itu ada anak kecil dibantu ibunya lagi motong tomat, gitu ya. Nah, jadi sell the joy of cook, not a knife. Jadi yang dijual itu keceriaan ketika memasak, ya, kesenangan ketika memasak. Bukan yang dijualnya itu pisaunya, gitu ya. Jadi seorang produsen pisau, dia menjual sebuah kebahagiaan dalam memasak. Nah, bagaimana cara menjual pisau dalam kebahagiaan? Ya ditunjukinlah anak masak dengan ibunya, itu pasti seneng ya. Anak saya yang paling besar 5 tahun itu disuruh motong kentang, itu senang banget pakai pisau yang tajam gitu kan. Nah, jadi dijuallah sebuah kesenangan dalam memasak, bukan pisaunya. Jadi
Bukan pada komoditas ketajaman pisau, namun cara berkomunikasi dengan konsumen. Memunculkan sebuah image tertentu pada keasikan memasak, cara menciptakan cerita. Jadi kalau seandainya anak itu cerita, Ahmad, saya loh di rumah masak sama mama pakai pisau yang bagus, terus bisa motong kentang, bisa motong tomat dan lain sebagainya. Jadi dia punya cerita gitu. Jadi kalau seandainya cerita pisau, dia cerita yang senang-senang gitu ya. Lalu ibunya nanya, merek pisaunya apa? Nah kan, pasti nanya, merek pisaunya apa? Nah, ibu-ibunya ngobrol lah, ngerumpi dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi ada sebuah cerita, story. Lanjut, apa yang pertama di pikiran kalian ini? Kasur. Bang Lai ya. Bang Lai ya. Nah, kalau jual kasur, ini pasti nyaman dan lain sebagainya ya. Tapi kalau cuman jualnya seperti ini, standar lah gitu ya. Kalau seorang yang menjual kasur dengan gambar seperti ini, standar. Tapi bagaimana kalau seandainya jual kasurnya seperti ini? Nah, ada bayi tidur di kasur itu dengan nyenyak dan nyaman gitu kan, pules gitu ya. Nah, itu kira-kira perbedaan konsumen melihat gambar yang pertama dengan gambar yang kedua apa kira-kira? Ya. Jadi jual asleep, not a bed ya. Jadi jualah kenyamanan dalam tidur, tapi bukan kasurnya gitu. Jadi kalau melihat dari gambar ini saja, kalian sudah yakin, oh kasurnya nih pasti enak gitu kan. Bayinya saja tidurnya nyenyak gitu. Jadi jangan dijual kasurnya, tapi jual kenyamanan dalam tidur. Gitu. Nah, loh kok ini sudah selesai ya? Ya, jadi materi ini memang hanya sebentar, singkat ya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari brand dan branding ini? Halo? Ya. Ada yang ditanyakan? Pak, kalau mau kita kan udah punya brand nih, udah punya nama. Itu kalau mau disahin jadi punya kita itu gimana caranya? Ya, pertama izin usaha dulu. Kemarin kan saya sudah jelaskan, nama brandnya itu harus terdaftar dulu. Nah, salah satu yang paling mudah kalau brandnya itu mau diakui, itu melalui surat keterangan usaha dari RT RW, disahkan kecamatan, kelurahan. Nah, itu adalah dasar hukum yang paling mudah lah gitu ya. Jadi kamu harus ke RT RW bikin surat pengantar, bikin surat keterangan usaha. Nah, nanti kecamatan sama kelurahan mensahkan itu. Itu Nanti kita bayar pajak nggak Pak itu? enggak bayar. Enggak bayar. Kalau surat keterangan usaha aja enggak bayar. Jadi enggak ada bayar. Kecuali pajak itu kalau usahanya sudah lumayan besar gitu ya, bersangkutan dengan izin usaha. Kalau seandainya lebih besar itu kan di CV atau PT, membuat CV atau PT itu wajib pajak gitu. Ya. Tapi banyak juga pengusaha yang nggak bayar pajak sih. Yang sudah punya omset ratusan juta, miliaran juga banyak yang nggak bayar pajak. Gitu. Bisnis online. Nah, online juga itu nggak kena pajak gitu. Ya. Jadi kalau mau yang lebih rendah, biayanya surat izin usaha aja ke RT RW dan lain sebagainya gitu ya. Tuh. Tapi kalau udah usahanya udah omsetnya ratusan juta, lebih baik membuat CV atau PT. Gitu. Oke, ada lagi? Yoga, tumben diem aja Pak Aldi, tumben. Oke ya. Karena sudah selesai materinya, kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen